Halo teman-teman literasi, ya Ahok. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Storytelling. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat. Perkenalkan, nama saya Wance Perlindungan Gula dari Komunitas Belajar Sains Aihula. Peserta lomba storytelling tingkat umum dengan tema membangun generasi muda gemar membaca. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Balas Budi Sang Harimau. Nah, teman-teman, sudah siap untuk mendengarkannya? Kalau begitu, langsung saja. Dahulu kala di sebuah desa pinggir hutan pedalaman kerajaan Mataram, hiduplah seorang nenek tua yang biasa dipanggil dengan nama Nenek Suti. Nenek Suti seorang yang rajin. Tiap hari dia pergi ke hutan untuk mencari kayu. Sebagian dari kayu itu ia gunakan untuk kayu bakar. Sebagian lagi ia jual ke pasar untuk ditukarkan dengan beras dan lauk. Nah, teman-teman tahu nggak betapa rajinnya Nenek Suti, seolah ia tak menghiraukan tubuhnya yang sudah rentah. Kegiatan itu ia lakukan tiap hari tanpa mengenal lelah. Pada suatu hari, Nenek Suti seperti biasa pergi ke hutan untuk mencari ranting-ranting pohon. Tapi tiba-tiba ia mendengarkan suara menguik. Suara itu makin lama makin jelas. Nenek Suti pun mencari arah suara itu. Dan benar saja, di antara semak-semak berduri terkapar seekor anak harimau yang masih kecil. Anak harimau itu tergeletak dan terus menguik seperti memanggil induknya. Setelah agak lama tak terlihat si induk harimau, pelan dan agak ragu-ragu, Nenek Suti menghampiri anak harimau itu. Ia masih was-was jika induk harimau tiba-tiba datang dan menyerangnya karena mengira si nenek mengganggu bayinya. Sesampainya di dekat anak harimau itu, ia melihat darah mengucur dari kedua kakinya. Oh, rupanya anak harimau ini masih belajar berburu. Karena masih kecil, ia kurang waspada. Wah, kakinya tersangkut semak-semak berduri. Kasian sekali ini. Biarlah aku bawa pulang untuk aku rawat. Nanti kalau sudah sembuh, akan kukembalikan lagi di tempat ini, kata Nenek Suti. Demikianlah Nenek Suti menggendong anak harimau itu lalu pulang ke rumahnya. Di rumah, anak harimau itu diobati dan tak lupa si nenek memberinya makan. Singkat cerita, setelah 2 pekan, luka di kaki anak harimau itu telah kering. Hari ini, Nenek Suti berniat mengembalikan anak harimau itu ke hutan. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, berangkatlah si nenek ke hutan, lalu meletakkan anak harimau itu di tempat ia menemukan semua. Lalu anak harimau itu pun menguik seperti mengucapkan terima kasih. Seminggu berlalu, pada suatu sore, saat si nenek berada di depan tungku perapiannya untuk memasak, ia mendengar palang pintunya terbuka. Secara otomatis, si nenek menoleh ke arah datangnya suara. Oh, mulut si nenek ternganga. Kenapa tidak? Ia sangat terkejut. Ketika pintu rumahnya terbuka, tampaklah seekor harimau yang sangat besar. Napas harimau memburu dan terengah. Terkulai seekor kijang di mulutnya. Nenek Suti pun sangat gemetar
Ia sangat takut. Wajahnya pucat pasi. Kemudian harimau dengan langkah penuh wibawa masuk ke rumahnya. Di depan tungku perapian, ia meletakkan kijang yang tadinya berada di dalam mulutnya. Setelah itu, sang harimau pergi begitu saja tanpa mengganggu si nenek. Si nenek tercengang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun berjalan mencari tongkat kayunya, karena ia berpikir jika harimau itu datang dan mengganggunya, ia akan mengusirnya. Ia berjalan ke arah pintu dan melongokkan kepalanya keluar dan mendapati pemandangan yang membuatnya takjub. Di samping harimau yang besar, berjalan agak tertatih harimau yang kecil dengan bekas luka di kakinya. Oh, betapa anehnya. Seekor binatang sebuah harimau tak seluas yang aku kira. Ia adalah binatang induk yang penuh kasih sayang, seorang ibu yang lembut hati, kata Nenek Sruti. Rupanya sang ibu induk harimau itu berusaha membalas budi kepadaku. Berterima kasih karena aku telah menolong anaknya. Nenek Sruti sangat terharu. Terbesit pelajaran luhur di benaknya. Binatang buas saja mampu berbuat baik dan membalas budi. Kenapa manusia mesti ragu-ragu untuk menolong dan berbuat baik? Bukankah setiap kebaikan yang kita lakukan berbuah kebaikan yang berlipat-lipat? Nenek Sruti pun mengakhiri pekerjaannya di hari itu dengan pelajaran yang sangat berharga. Demikianlah cerita tentang balas budi sang harimau. Jadi sobat literasi, dari cerita di atas kita dapat mengambil pesan moral, yaitu kita harus berbuat baik dan menolong yang membutuhkan. Kita jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi demikianlah cerita balas budi sang harimau bersama saya Wanci Perlindungan Gula. Dadah sobat literasi, salam pencerita, ya ahobu, salam literasi.